Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi? Bunda berharap dalam doa semoga kita selalu bahagia, sehat walafiat, dan penuh semangat. Walaupun kita hanya bisa berjumpa via ruang rindu. Oke? Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang 5 bab yang Bunda Tati ringkas menjadi 3 bab. Dalam 3 bab tersebut, Bunda bagi lagi menjadi 3 video, yaitu video 3.1, yang kedua video 3.2, dan yang ketiga adalah video 3.3, agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Oke, Bunda ingatkan untuk adik-adik mahasiswa yang berkebutuhan khusus untuk meminta bantuan pada teman, sahabat, atau orang tua untuk memahamkan materi dari Bunda Tati, karena Bunda Tati tidak sepenuhnya menggunakan bahasa isyarat pada pertemuan kita kali ini. Oke, adik-adik mahasiswa yang Bunda rindukan, pada video 3.1 ini kita akan membahas tentang konsep dasar rehabilitasi psikofisikal yang terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Pengertian rehabilitasi, 2. Tujuan rehabilitasi, 3. Sasaran rehabilitasi, 4. Prinsip dasar filosofi rehabilitasi, yang kelima adalah fungsi rehabilitasi, dan yang terakhir adalah kode etik dalam layanan rehabilitasi. Oke, langsung kita yang pertama ya. Jadi konsep pengertian dari rehabilitasi ini terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama re itu berarti kembali ya. Kemudian rehabilitasi itu kemampuan. Jadi maksudnya di sini adalah rehabilitasi itu adalah suatu proses ya, perbaikan yang ditujukan ya untuk apa? Untuk mengembalikan kemampuan. Kemampuan siapa yang dikembalikan? Yaitu kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Siapa saja? Dengan lihat lagi ke video yang kedua ya, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ya. Jadi rehabilitasi ini adalah proses perbaikan. Perbaikan yang ditujukan untuk siapa? Yang ditujukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu anak-anak yang menyandang disabilitas ya. Agar apa? Agar penyandang disabilitas atau ABK ini memiliki kecakapan yang optimal ya, di semua lini kehidupan tentunya. Di bidang apa? Jasmani, rohani ya, sosial, pekerjaan juga nantinya ya, pada masa ketika dia dewasa, yaitu kecakapan dalam ekonomi ya, supaya mereka ini juga bisa mandiri, tidak bergantung pada orang tua atau orang lain, dan bisa membina rumah tangga ya, memiliki istri, suami, anak-anak. Maka dari itu ya, anak-anak berkebutuhan khusus ini
atau penyandang disabilitas harus kita berikan intervensi. Intervensinya ini harus komprehensif, harus holistik ya, terpadu ya. Jadi intervensi yang kita berikan ini tentunya dalam berbagai aspek yaitu tetapi ini sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nanti kita bahas pada bab 3.1, 3.2, 3.3 ini semuanya berkesinambungan ya. Jadi ini secara medis, fisik, psikofisikal dan vokasional ya. Akhirnya apa? Tujuannya adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus ini agar berdaya guna ya. Awalnya mungkin anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki mindset atau pola pikir tidak berdaya ya. Maka dengan adanya rehabilitasi itu anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki rasa kepercayaan diri untuk berdaya guna ya, memiliki keberdayaan, memberdayakan ya. Jadi kita bisa memberdayakan para penyandang disabilitas ini untuk meraih apa? Yaitu meraih pencapaian pribadi yang mandiri, pribadi yang bermakna, yang memiliki kebermakna diri ya, di bidang apa? Ya bidang sosial dan interaksi ya, yang efektif, yang memiliki apa? Fungsi ya, fungsi atau kebergunaan dalam kehidupan ini ya. Jadi kesimpulannya ya, program rehabilitasi ini merupakan bantuan ya. Bantuan apa? Bantuan secara medis ya, sosial, keterampilan ya, yang kita berikan kepada anak berkebutuhan khusus ya, pada anak didik kita ya, agar mereka itu nantinya juga memiliki kemampuan ya, kemampuan untuk mengikuti ya setiap tahapan pendidikan ya, yang dilaksanakan oleh petugas rehabilitasi ya, secara bertahap ya, berkelanjutan dan terus menerus ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah ya, setiap usaha dari rehabilitasi itu harus selalu berorientasi kepada pemberian kesempatan kepada peserta didik ya. Jadi kita ini memberikan kesempatan yang sama pada anak-anak berkebutuhan khusus ya, pada peserta didik, pada anak-anak didik kita ya. Kita memberikan kesempatan yang sama. Anak-anak berkebutuhan khusus tentunya dengan cara yang berbeda ya. Misalnya peserta didik kita ada lomba lari, terus kemudian ada peserta didik anak kita berkebutuhan khusus misalnya dalam fisik dia pakai kursi roda, tetap mereka harus kita ikutkan dengan cara apa? Yaitu dengan kursi roda ya, dengan kursi roda ya. Oke, jadi anak didik di sini kita berikan kesempatan untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri ya, yang kita sebut dengan klien center ya. Klien center ini klien, kalau pada TK itu berpusat pada anak center ya. Jadi di sini juga center juga klien center, jadi maksudnya berpusat pada anak. Jadi tidak berpusat pada tidak berorientasi pada keinginan atau kemampuan yang ingin dimiliki oleh provider center ya. Provider center ini maksudnya pelaksana tim rehabilitasi. Jadi nggak berpusat pada tim rehabilitasi. Siapa tim rehabilitasi itu ya, kita nanti bahas selanjutnya ya. Salah satunya termasuk Anda ya dan Bunda ya. Oke. Adapun arah dari kegiatan rehabilitasi ini adalah refungsionalisasi ya, refungsionalisasi dan pengembangan ya. Jadi ini ada dua maksudnya ya. Refungsionalisasi ini adalah lebih diarahkan untuk pengembalian yang fungsi ya, fungsi dari kemampuan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau yang pengembangan ya itu diarahkan untuk menggali
menggali atau menemukan ya, atau memanfaatkan kemampuan siswa yang masih ada ya, dan potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus ini untuk memenuhi fungsi diri dan fungsi sosial di mana ia hidup ya. Kita ketahui ya, adik-adik mahasiswa ya, siapapun diri kita ya, Anda, Bunda ya, juga anak-anak berkebutuhan khusus, siapapun yang terhadirkan di muka bumi ini adalah ya hamba Allah yang istimewa. Maksudnya apa istimewa? Itu diberikan di balik kekurangannya pasti ada kelebihan. Di situ ada sebuah potensi yang Allah titipkan pada diri siapapun, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk sukses ya. Jadi mereka dihadirkan ke muka bumi ini untuk sukses ya, bukan untuk sia-sia ya, bukan untuk disia-siakan ya, bukan untuk meratapi hidup, tapi untuk ini berkembang ya dalam hidup, memiliki memiliki tujuan ya, memiliki arah gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa siapapun diri kita, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki potensi hebat untuk sukses ya, maka ya tidak mungkin dari diri kita sebagai provider ya, juga pada anak-anak Client Center ini anak-anak ini memiliki rasa rendah diri karena masing-masing sudah memiliki rasa percaya diri ya. Ini harus kita pahami ya. Jadi ini mindset ya, mindset itu harus kita rubah bahwa kita ini memiliki potensi kebermaknaan diri ya. Kalau kita sudah sebagai provider ya, sebagai provider kita ini sudah memiliki rasa percaya diri, kebermaknaan diri, otomatis ketika kita memberikan ya, jangan memberikan wawasan pada anak-anak berkebutuhan khusus itu mengena ya, karena kita percaya diri dulu ya. Jadi yang kita ajarkan tuh harus kita pahami dulu ya. Terus sekarang yang kedua ya, yang kedua adalah tujuan rehabilitasi ya. Jadi tujuan dari rehabilitasi ini ya adalah untuk membantu penyandang disabilitas ini supaya mandiri ya, berdiri sendiri di kaki sendiri ya. Jadi maksudnya mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain ya. Jadi mencapai kemandirian secara optimal secara fisik ya, secara fisik, mental, sosial, vokasional, juga ekonomi. Nantinya pada saat anak-anak berkebutuhan khusus ini dewasa, nantinya anak-anak ini harus sudah bisa mampu dalam hal ekonomi, agar anak-anak berkebutuhan khusus ini juga bisa menikah, berumah tangga, memiliki anak dan lain sebagainya ya. Jadi selain itu ya, tujuannya adalah agar penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ini mampu mencapai kapasitas maksimalnya ya, potensi terhebatnya ya, di bidang apa tentunya, di bidang yang dia minati, yang sudah menjadi bakatnya ya. Kita tahu ya bahwa semua itu adalah instrumennya Allah atau alat membawa kemakmuran di muka bumi ini. Begitu juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara untuk membawa kemakmuran di muka bumi, yaitu dengan cara pilihan hidup. Pilihan hidup itu adalah pekerjaan yang akan dipilih oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya Bunda membawa kemakmuran di bumi ini dengan ilmunya ya, Pak Tukang dengan ini bangunannya dan lain sebagainya. Oke. Jadi setelah anak-anak memahami bakatnya, anak-anak itu memahami potensinya, dia juga dapat memiliki kapasitas atau potensi hebat, kapasitas yang maksimal, yang optimal, potensi terhebatnya, sehingga dia itu mampu untuk memperoleh kebahagiaan, kepuasan dalam hidup ya. Karena tujuan dari kita semua hidup terhadirkan di muka bumi ini adalah
bahagia ya. Juga demikian juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, mereka berhak untuk bahagia ya. Oke, tetapi tetap anak-anak berkebutuhan khusus harus memiliki rasa, yaitu mengakui bahwa dirinya ini juga memiliki keterbatasan. Oke. Sekarang dengan tujuan di atas, maka dimungkinkan ya penyandang disabilitas itu diharapkan ya memiliki kemampuan untuk apa saja. Yang pertama adalah dapat menyadari kelainannya seperti yang sudah Bunda sebutkan ya. Oh, sadar misalnya anak berkebutuhan khusus ini memiliki kekurangan dalam fisik ya. Oh, tidak mungkin ya saya ini menjadi tentara misalnya. Aku harus mengandalkan kecerdasan. Misalnya kemudian anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan penglihatan, misalnya buta total. Oh, tidak mungkin aku jadi dokter ya. Mungkin aku harus mengandalkan kecerdasan, jadi guru atau dosen misalnya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, itu namanya adalah kesadaran diri ya, kesadaran diri atau self realization ya. Oke. Kemudian yang kedua tujuannya adalah agar anak berkebutuhan khusus ini juga memiliki kemampuan untuk bergaul ya. Karena semua dari kita ini tidak bisa hidup sendiri ya, kita makhluk sosial, kita harus bersosialisasi. Demikian juga anak-anak berkebutuhan khusus, maaf ya, bismillah. Jadi demikian juga anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi mereka harus yang awalnya itu rendah diri itu memiliki kepercayaan diri, yaitu setelah kita berikan rehabilitasi di bidang apa? Di bidang kesadaran diri ya. Oke. Kemudian setelah dia itu dapat bergaul, memiliki kepercayaan diri ya, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus ini nantinya tujuannya adalah akan memiliki keahlian dalam memerankan perannya ya, memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi ini ya. Dia tidak minder, dia bisa jadi ketua kelas, dia bisa menjadi ketua kelompok ya. Jadi untuk memiliki rasa percaya diri itu kita harus bangun dulu mindsetnya yaitu agar anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki kebermaknaan diri. Oke. Yang ketiga adalah kemampuan ekonomis ya, produktif tertentu. Jadi anak-anak ini harus kita ajarkan kemampuan untuk produktif. Tidak hanya meratapi kekurangannya saja, tapi dengan kekurangannya itu anak-anak berkebutuhan khusus ini mampu untuk mengembangkan kemampuan yang ada ya, sehingga dia juga dapat menjamin kehidupannya kelak itu di bidang ekonomi seperti yang tadi Bunda sebutkan. Mampu dalam bidang ekonomi, dia tidak tergantung pada orang lain, orang tua atau orang lain ya. Ini namanya efisiensi ekonomi atau economic efisiensi ya. Kemudian juga misalnya anak-anak ini juga memiliki kemampuan untuk misalnya anak-anak yang memiliki hambatan fisik ya, setelah dapat rehabilitasi ini, anak ini bisa berjalan kembali. Maksudnya bagaimana? Dengan kursi roda sama kan? Anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam fisik tidak bisa jalan ya, misalnya ampute ya, dia bisa berjalan seperti kita, malahan lebih memiliki kemampuan, bisa kita ketahui ya, ini inspirasi kita ya, Bapak Asrul Mahis ya, begitu beliau hebat sekali ya, bisa
melampaui kita ya, bisa ke luar negeri, ke Australia, bisa ke mana lagi, ke Australia, ke Thailand ya, menjadi inspirator bagi orang lain, bagi motivasi bagi orang lain gitu ya. Oke, jadi kemudian yang keempat adalah ya, tujuannya itu agar anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang artinya ini mampu berpartisipasi dalam lingkungan ya. Jadi maksudnya dapat berpartisipasi dalam lingkungan ini, anak berkebutuhan khusus ini tidak bergantung pada orang lain. Tidak juga anak berkebutuhan khusus ini mengganggu orang lain, lingkungan atau self responsibility ya. Jadi dia itu memiliki tanggung jawab pribadi, Oke. Yang ketiga, sasaran rehabilitasi. Jadi fokus utama dari upaya rehabilitasi ini adalah individu yang holistik, holistik itu ini ya, tapi dalam konteks ekologinya holistik ya, bukan keterbatasan fungsional akibat kedisabilitasannya ya. Jadi sasaran dari rehabilitasi ini adalah untuk meningkatkan insight ya, insight itu atau wawasan ya. Jadi wawasan penyandang disabilitas, wawasan anak-anak berkebutuhan khusus itu juga harus luas ya. Dia bisa menghadapi masalah-masalah yang akan hadir dalam kehidupannya, yaitu ya, terhadap problema yang akan dihadapi nantinya ya. Jadi kita ini harus berusaha untuk membentuk ini anak berkebutuhan khusus ini menjadi sosok yang self-identity, yaitu self-identity, yaitu maksudnya sosok yang lebih baik gitu ya. Kemudian setelah itu tujuan dari sasaran dari rehabilitasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan ya, meningkatkan kemampuan interpersonal ya, dan juga memiliki kemampuan untuk merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang diinginkan. Ini biasanya dengan behavioral therapy dengan tujuan tersebut di atas, maka ya dimungkinkan penyandang disabilitas ini diharapkan memiliki kemampuan untuk apa? Yaitu memiliki kemampuan untuk dapat menyadari kelainannya ya, sadar bahwa dirinya ini memiliki kekurangan, tapi bukan untuk diratapi atau untuk dijadikan rendah diri. Jadi misalnya penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, misalnya buta total, tidak mungkin bekerja sebagai seorang dokter ya. Jadi aku bisa menjadi seorang guru, misalnya seperti itu ya. Tidak mungkin penyandang disabilitas penglihatan buta total menjadi tentara misalnya ya. Kemudian jadi harus mengandalkan apa? Jadi mengandalkan otaknya. Jadi ada kemampuan lain yang harus ditingkatkan ya. Jadi ini namanya adalah kesadaran diri atau self realization ya. Kemudian yang kedua adalah diharapkan dari tujuan tersebut di atas adalah penyandang disabilitas ini juga memiliki rasa percaya diri untuk bergaul dan bekerja sama dengan orang lain ya. Karena siapapun dari kita, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus ini ya, tidak akan bisa hidup sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial ini harus bergaul ya. Jadi dalam pergaulan diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak memiliki rasa rendah diri atas kekurangannya ya.
Jadi harus memiliki rasa percaya diri, kebermaknaan diri. Jadi siapapun yang terhadirkan di muka bumi ini selalu Allah berikan potensi hebat untuk sukses ya. Oke. Yang ketiga adalah mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu ya, ekonomis tertentu sesuai dengan bakat dan minat yang telah Allah berikan pada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu memiliki potensi hebat untuk sukses ya. Diulang lagi oleh Bunda Tati. Kenapa kebanyakan dari anak-anak berkebutuhan khusus juga orang tua itu merasa tidak berdaya akan kekurangannya ya. Padahal belum digali ya, belum digali. Seperti contohnya ini Hiahi ya, Hiahi itu adalah pianis terkenal mendunia ya. Dia ini tangannya ini seperti lobster, hanya ini ibu jari dan kelingking ya. Jadi waktu TK itu oleh gurunya itu ditolak. Ini tidak mungkin berhasil anak ini. Bagaimana dia akan bisa menulis? Hanya jarinya, hanya jempol sama kelingking begitu. Akhirnya dia ditolak dari sekolah tersebut. Rasanya ibunya tuh hancur hatinya ya. Akhirnya ibunya bertekad, anakku harus bisa ya, menunjukkan bahwa anakku mampu gitu ya. Jadi akhirnya ibunya Hiahi ini sedikit bercerita ya. Jadi ibunya Hiahi ini akhirnya memberikan kursus pada Hiahi itu piano ya. Tentunya mendatangkan orang lain yang ahli. Akhirnya apa? Akhirnya Hiahi ini bisa tampil ke seluruh dunia termasuk Indonesia ya. Malah Presiden Korea sendiri yang memberikan keberhargaan memberikan hadiah ya pada Hiahi. Nah, ini yang merendahkan potensi dari anak berkebutuhan khusus ini adalah gurunya malahan ya. Jadi setelah kita sadar ya bahwa semua anak itu memiliki potensi, jadi diri kita sebagai pembimbing sebagai provider tidak boleh merendahkan ya, kadang merendahkan rasa kepercayaan diri anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi bisa ya potensi hebat. Kalau tidak bisa menulis kan bisa dengan menulis di laptop, tidak harus menulis di dengan full pen, dengan pensil, dan dia akhirnya jadi pianis terkenal di dunia. Oke. Nah, itu sedikit cerita ya bahwa anak berkebutuhan khusus ini juga anak yang hebat. Oke. Kemudian yang keempat adalah memiliki tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab ini dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Ya. Jadi tidak lagi anak berkebutuhan khusus ini menggantungkan hidup pada orang lain, pada orang tua, pada orang lain, minimal tidak mengganggu gitu ya. Jadi dia itu mulai civic responsibility, maksudnya tanggung jawab pribadi ya. Oke. Dari mahasiswa kita berlanjut ke yang ketiga, yaitu sasaran dari rehabilitasi. Jadi sasaran dari rehabilitasi ini adalah fokus utamanya adalah ya individu yang holistik. Yang holistik dalam konteks ekologinya dan bukan pada keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dalam fungsi yonanya ya. Jadi sasaran rehabilitasi ini adalah untuk meningkatkan insight itu atau wawasan penyandang disabilitas terhadap problema atau masalah-masalah yang akan hadir ya dalam kehidupannya ya. Jadi kita bentuk anak penyandang disabilitas ini menjadi sosok yang self-identity, yaitu yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk bisa melakukan relasi interpersonal
dan juga memiliki kemampuan untuk merubah. Ya, merubah apa? Merubah kebiasaan-kebiasaan atau pola kebiasaannya yang kurang baik, yang tidak diinginkan. Ini berhubungan dengan modifikasi perilaku ya. Untuk lebih globalnya pada sasaran rehabilitasi ini, monggo dengan mempelajari tentang bina perilaku dan sosial anak berkebutuhan khusus dan juga muda ampuh ya. Jadi hanya sekilas saja. Kemudian yang keempat adalah prinsip dasar filosofi dari rehabilitasi ya. Jadi prinsip dasar dari filosofi rehabilitasi ini adalah jadi setiap manusia di dunia ini ya memiliki nilai-nilai tersendiri ya, dan itu mutlak harus kita hormati. Artinya adalah ya kita sebagai provider tidak boleh memaksakan kehendak ya pada penyandang disabilitas untuk memiliki nilai-nilai yang sama seperti kita ya, dan dalam kehidupan ya kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk memiliki nilai-nilai yang sama atau keyakinan yang sama seperti mereka, dan mereka pun tidak boleh memaksakan kehendak pada kita untuk memiliki nilai-nilai yang sama seperti mereka. Juga berkaitan dengan prinsip dasar filosofi rehabilitasi ini ya, kita sebagai provider juga tidak boleh memaksakan kehendak untuk merubah nilai-nilai yang ada dalam anak-anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa dan penyandang disabilitas ya. Oke, selanjutnya prinsip dasar filosofi dari rehabilitasi ini adalah kita menyadari bahwa kita ini adalah sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai anggota masyarakat tentunya dalam program ini, rehabilitasi ini seyogianya ini menstimulasi ya penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk memiliki kemampuan yang berdampak positif ya bagi dirinya sendiri ya. Agar apa? Agar dia bisa diterima oleh masyarakat. Oke, sip. Sekarang berlanjut ke yang 5 ya, yaitu fungsi dari rehabilitasi. Jadi fungsi dari rehabilitasi ini ada 3, yaitu yang pertama yaitu berfungsi untuk pencegahan atau preventif. Yang kedua adalah sebagai penyembuhan atau kuratif atau pemulihan atau pengembalian ya, rehabilitatif. Kemudian yang 3 adalah untuk pemeliharaan atau penjagaan atau produktif. Oke. Bismillah, minum dulu ya Dedek. Alhamdulillah. Oke, sekarang berlanjut ke pencegahan atau preventif ya. Jadi melalui pelaksanaan rehabilitasi ini diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini dapat menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan ya, maaf dalam ini tanda kutip dalam yang mudah sebutkan secara medis ya, jadi tidak menambah parah ya kecacatannya atau kedisabilitasannya ya, tidak timbul ya cacat ganda ya. Jadi melalui terapi ini bagian-bagian tubuh dari anak berkebutuhan khusus ini akan ditambah kekuatannya ya dan ketahanannya ya, sehingga kelemahan pada bagian tertentu ini tidak menjalar ke bagian-bagian yang lain ya. Jadi kita alokasikan, kita batasi. Tentunya ini berhubungan secara medis ya dengan para medis dan para medis ya, bukan pada wewenang kita ya. Nah, maka dari itu petugas yang melaksanakan rehabilitasi ini harus benar-benar sadar ya. Maksudnya adalah harus ahli di bidangnya. Maksudnya paham keahliannya ya. Bisa kita sebagai akademisi kita tidak boleh ya, kita tidak boleh memberikan obat pada anak didik kita, anak berkebutuhan khusus tanpa pengawasan dari dokter ya. Juga kita tidak boleh melabel kita sebagai terapis, di fisioterapis, karena kita secara akademisi kita dalam pendidikannya ya. Oke, yang kedua adalah penyembuhan atau kuratif atau pemulihan, pengembalian atau rehabilitasi
promotif ya. Jadi fungsinya adalah melalui kegiatan ini, jadi rehabilitasi ini anak berkebutuhan khusus yang sakit ini dapat sembuh ya, dapat sembuh dari sakitnya, dari organ tubuh yang lemah ya, yang tidak kuat menjadi kuat ya, organ yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi ya, organ yang tadinya tidak mampu menjadi mampu ya. Jadi dalam konteks ini penyembuhan atau pemulihan pengembalian ini adalah pengembalian atau penyegaran kembali. Oke. Yang ketiga adalah pemeliharaan atau penjagaan promotif ya. Jadi tujuan dari pemeliharaan atau penjagaan ini adalah agar peserta didik ini yang telah ya, peserta didik anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang telah memperoleh layanan ya, layanan rehabilitasi tertentu ini diharapkan tetap terpelihara atau terjaga ya melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang dilakukan dalam berbagai aspek ya, misalnya aspek medis, sosial maupun keterampilan vokasional, gerak ya yang telah dimilikinya. Oke, adik-adik mahasiswa, kita sekarang ke yang keenam ya. Yang keenam adalah kode etik dalam layanan rehabilitasi ya. Jadi semua profesi memiliki kode etik ya, termasuk dari ini provider layanan rehabilitasi ini memiliki kode etik ya. Tujuan adanya kode etik ini adalah untuk mengatur tingkah laku para pendukung profesi dalam rehabilitasi, yang mana kode etik dalam rehabilitasi ini menyangkut kewajiban-kewajiban tenaga rehabilitasi terhadap individu, yaitu anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dan keluarganya ya, juga kewajiban terhadap masyarakat ya, atau pihak yang berkepentingan dalam rehabilitasi ini, misalnya teman sejawat, antar profesi, ya, tanggung jawab profesional dan keterbukaan diri. Oke, ada 5 mahasiswa ya, ada 8 ya syarat kode etik dalam layanan rehabilitasi. Yang pertama adalah memegang teguh rahasia klien ya, anak berkebutuhan khusus ya, atau penyandang disabilitas ya. Mungkin Anda kalau pernah periksa ke dokter ya, jadi yang mengetahui penyakit kita adalah kita sendiri. Orang lain ingin mengetahui, tanya ke dokter, dokter tidak akan memberikan pencerahan, maksudnya memberitahukan hal itu, karena dokter memberi kode etik ya. Kita juga sebagai seorang akademisi juga memiliki kode etik ya. Jadi harus bisa memegang teguh rahasia klien ya. Anak berkebutuhan khusus di sini, klien di sini adalah anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, dan semua rahasia yang berhubungan dengan klien ya. Kemudian yang kedua adalah menghormati anak berkebutuhan khusus ini ya, atau klien ini sebagai pribadi yang memiliki keberhargaan diri, kebermaknaan diri, dan memiliki pribadi yang berbeda dengan pribadi yang lain. Oke. Yang ketiga adalah dalam proses rehabilitasi ini ada sebuah kode etik yang mengikut sertakan klien atau anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitasnya ini dalam masalahnya. Jadi mereka kita ajak untuk memecahkan masalahnya sendiri ya, tentunya dengan bantuan kita. Oke. Kemudian yang keempat adalah memberikan penerimaan pada anak berkebutuhan khusus atau klien ini sebagaimana keberadaannya ya. Kita menerima segala kekurangannya, kita juga menerima segala kelebihannya. Oke, yang keenam adalah tidak membedakan pelayanan klien atas dasar syarat dan status tertentu. Jadi kita
memberikan penerimaan, setelah kita memberikan penerimaan, kita juga harus memberikan pelayanan yang sama ya. Oh, anak berkebutuhan khusus, anaknya orang kaya, aku bedakan pelayanannya, tidak boleh ya. Dalam kode etik kita harus memberikan pelayanan yang sama ya, pelayanan yang sama ya, harus sama, optimal. Kemudian yang kelima adalah menempatkan kepentingan kayak ini di atas kepentingan pribadi ya. Jadi yang terpenting adalah ini tadi kita sebutkan adalah pada player center pada anak, bukan provider center ya. Kemudian ya, yang ketujuh adalah memperlihatkan sikap merendahkan diri ya. Kita sebagai provider pelaksana rehabilitasi tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati ya. Kita harus sederhana, sabar, percaya diri ya. Kemudian tidak kenal putus asa. Oh, anak berkebutuhan ini sudah direhabilitasi seperti ini kok masih tetap saja ya terus putus asa ya. Kalau kita sebagai provider putus asa dulu ya, bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya, mereka akan putus asa ya, karena kita ada menjadi contoh model ya. Kemudian kita harus kreatif, lugas, dan berkata benar, jujur ya. Pokoknya hal-hal yang positif ya, karakter-karakter yang baik ini harus dimiliki oleh kita sebagai pelaksana rehabilitasi atau provider. Kemudian yang kedelapan adalah ya, tidak egois ya. Kita harus berusaha memahami kliennya, harus berusaha memahami anak berkebutuhan khusus. Kita harus berusaha untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kita harus memahami kekurangan anak berkebutuhan khusus. Kita juga harus memahami kelebihan anak berkebutuhan khusus ya. Adik-adik mahasiswa, cukup sekian dulu ya dari Bunda pada video 3.1 ini. Nantinya Anda akan berlanjut pada video 3.2 yaitu penanganan terpadu anak tunadaksa dan pelaksana rehabilitasi. Oke, cukup sekian dari Bunda ya. Bunda minta maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.